Oh, penanggung jawab Excelnya itu. doang. Excelnya udah Udah. Gambar belum. Kitnya LS-nya udah dicari pakai 5 rumus. udah. Udah. Oh ya udah, sebenarnya mau jelasin itu. Mungkin jelasin ulang yang LS-nya, takutnya ada yang selip kan, soalnya banyak yang selip. Paling mulai dari rumus pertama. Rumus pertama itu kan L dikali H dikali 0,01 dikali H dikali V. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bang? Kelihatan Bang, kelihatan. Nah, ini yang dipakai, ini koefisien kan, udah. Nah, ini H yang dipakai H normal. H dari peninggian, H normal. Terus yang ini yang dipakai V-nya itu Vmax, karena untuk perancangan lengkung yang digunakan itu Vmax, V rencananya. Jadi Vmax. Udah. Ini untuk rumus pertama. Untuk rumus kedua, rumus kedua itu masih gampang, itu LH sama dengan VR dibagi 3,6 dikali T. T-nya itu waktu tempuh, waktu tempuhnya itu yang dipakai 2. Ini sama dengan 2. Terus VR-nya itu sama, pakainya Vmax. Jadi Vmax. Terus sampai nomor rumus kedua aman kan? Ini kayaknya masih gampang ya. Udah. Kalau udah untuk nomor 3-nya. Nah, untuk rumus nomor 3 itu LH sama dengan E M per EN. Kenapa begini? Ya maaf. Bukan 3,6 dikali RE. Nah, dikali sama VR. Nah, ini sama Vmax lagi. Nah, EM itu didapat dari H dibagi B dikali 100. Jadi untuk H ini tadi H normal. Ini B ini lebar sepur. Lebar sepur. Nah, lebar sepur ini kalian kan pakainya yang 1067. Untuk EN itu 0. Kenapa rumusnya kayak gini? Karena kan ini misalnya bantalan. Di sini kan ada rel. Nah, ini kalau normal kan. Nah, kalau di kondisi peralihan, di peralihan itu kan ada peninggian. Otomatis dia itu bentuknya miring. Ini. Nah, bentuknya miring gini. Anggaplah gambarnya benar. Nah, di sini ada ketinggian. Nah, ini miringnya ini disebut EM. Nah, kemiringan di titik puncak itu disebut Emax. Emax. Makanya rumusnya H. Ini kan H nih. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nih. H, ininya B, lebar sepur. Tuh, kan dapat ini. Itu. 2 kali dibagi. Udah.
Makanya ini, nah karena dia EN itu E0, karena dia di posisinya itu tadi di bawah, otomatis hanya 0 kan. 0 dibagi B sama dengan 0, makanya di sini 0. Dikali A. Nah, untuk RE-nya itu ada ketentuannya. Kalau dia kurang dari berapa ya? Kurang dari 70 ya? Kurang dari 70 itu pakainya 0,035. Kalau di atas 80, kalau kalian tuh kebanyakan pasti di atas 80 kan. Nah, berarti yang kalian pakai itu 0,025 MS. Tuh. Itu untuk nomor 3. Habis ini ada yang mau ditanya nggak nomor 3? Izin bertanya Bang. Iya boleh. Sebenarnya untuk kemarin waktu kelas kan kami menanyakan ke Pak Michael Bang, itu VR yang digunakan itu VR rencananya atau V dari mana ya Bang? VR. Jadi untuk lengkung, kalau untuk perencanaan lengkung, semuanya ini berlaku untuk semua perencanaan lengkung, mau itu peralihan maupun lengkung yang lingkaran, itu dia V-nya sama dengan Vmax, VR-nya sama dengan Vmax. Jadi dipakai yang V maksimum untuk V-nya. Kemarin dikasih taunya apa sama Bang Michael? Iya Bang, V maksimum Bang, bukan V rencana kan Bang? V rencana. Nih, V rencana itu ada 3. V rencana untuk struktur, V rencana untuk lengkung, sama V rencana untuk peninggian. Nah, untuk perencanaan peninggian itu kalian pakai V rencana peninggian, ada rumusnya di IPM. Kalau untuk lengkung itu V rencananya pakai Vmax. Jadi bukan Vmax. Jadi bukan nggak pakai V rencana. V rencananya sama dengan Vmax. Baru yang struktur ada rumusnya 1,25 dikali Vmax. Jadi V rencana untuk struktur. Itu. Jelas? Berarti di lengkungnya itu pakai V peninggian ya Bang? Soalnya kemarin dibilang oleh Pak Michael pakai V peninggian Bang. Untuk di lengkung itu pakai V rencana. Oh baik Bang. Iya, kalau lengkung tuh pakai rencana. V peninggian dipakai untuk rencanain peninggian aja. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Apa? Ribuan. Nah itu rancu, harusnya cuma B, H per B. Iniannya lu jadiin meter nggak? Iya harusnya dijadiin meter. Lu udah dijadiin meter belum? Belum. Kalau nggak dijadiin meter, nggak usah pakai 100. Lu nggak dijadiin meter? Kalau langsung tuh nggak usah pakai. Tadi sebelum itu juga nggak pakai deh. Tadi katanya di record, ngomong. Begitu aja kalau dia dikali. Kalau dikali kan baru dijadiin meter lagi kan. Itu agak muter-muter. Ya udah berarti langsung aja. Langsung H per B. Karena nanti dia di rumus selanjutnya itu pakai juga H per B. Ini cuma pakai H per B. Oke. Rumus 3 ya. Oke. Ya, soalnya kalau dua-duanya dijadiin ini jadinya sekilo. ini juga dijadiin meter. Ribet sih. Jadi udah ini pakai ini pakai ini. Emang jadi semua nggak usah dikali 100. Kalau di 100 itu jadi persen. Iya, jadi persen. Nggak usah di 100 ya. Pakai di sini aja dulu. Oke. Aman untuk rumus ketiga.
Dan terus rumus yang keempat itu Untuk ID card. Aku bawa Apa ini emot sedih. ID card. Kau tahu nggak aku mau ngebot kau, tapi tahu diri dulu di awal-awal dia ngebot. Oke. rumus yang keempat itu 0,0214 per enggak dikali VR pangkat 3 dikali R dikali C. Belum Kak. Nah, C yang dipakai itu 1,2. Belum. Untuk R-nya dari R yang kalian pakai buat lengkungannya. R pakai. Ini sama tadi. 5. Ayang gitu kok. Gak bisa dipin lagi ya. Kalau ada 3 dipin lagi dipinnya. Udah, itu doang. Untuk nomor 4 aman. Kan kopi aku. Apa ada yang beda? Ada yang beda nggak? Tahu ya kok berarti. Jadinya pakai 1,2. Kan di aturannya 1 sampai 3 kan. Tapi yang kita pakai itu 1,2. Oh udah, tadi kan bilang juga. Udah, terus rumus terakhir Sabar ya. rumus terakhir itu Apalagi kayak mana? Perhatiin ya. LH Jawab terus ini jangan lagi nanya. sama dengan lebih dari sama dengan Dari pH gabungan dulu. EM dikali B dikali 200. Kirim ulang kan. Nah, karena tadi EM itu sama dengan H per B, jadi di sini persamaannya RH per ini H per B, B, ini dicoret, ini jadi H. Untuk RLL. Nah, H ini kan kalian mm ya, Data tahun. milimeter. Nah, ini dijadiin meter dulu, dijadiin meter. Data hujan. Jadi Pak. rumusnya LH enggak bisa sama dengan H dikali 200 Dokumen itu dikali 1000. yang 2021 sampai tahun Tambah lagi 2010. H per 5. Dah. Kayak gitu rumusnya. Dah. Dari 5 rumus, ada yang beda nggak? Karena takutnya beda. Nah, kalau dari kalian itu dari 5 rumus ini ternyata keganti nih, beda nih rumusnya. Terus otomatis kan yang terbesar ganti tuh. Kalau yang terbesar ganti, otomatis bentuk lengkungannya ganti. Berarti kalau bentuk lengkungannya ganti, STA-nya berubah, geser. Kalau STA-nya geser, berarti perhitungan vertikal kalian harus diulang dari awal. Nah, dari Pak Michael sebenarnya kalau kalian udah ACC itu nggak dipermasalahkan untuk saat ini. Jadi kalau kalian mau nerusin silahkan. Tapi nanti di akhir kalau kalian apes dan kebetulan Pak Michael meriksa dan dilihat ternyata lengkungan kalian salah, kalian akan disuruh ngulang dari awal. Nggak dari awal sih, disuruh ngulang aja di revisi. Nah, kalau kalian udah di lengkung, tadi berarti kan STA kalian berubah. Otomatis galian dan timbunan kalian berubah. Otomatis kalian akan ngulang cross section yang ada 200 itu. Jadi sebisa mungkin ini dulu dikelirin sama asistennya, perhitungan untuk vertikal sama horizontal, baru lanjut ke galian dan timbunan. Nah, terus dari asisten kalian udah ada yang ngasih tahu belum untuk babnya, bab 5 dikerjain paralel? Atau belum? Atau masih stuck di bab 4? Belum, Bang. Linggi, asistennya siapa? Kak Fiona, Bang. Oh, Kak Fiona. Ada baru ACC vertikal kemarin, Bang.
Baru ACC vertikal. Nah, untuk vertikal perhitungan lengkung kan di situ vertikal itu cuma lengkung cembung kan. Nah, lengkung cembungnya kan ada aturannya tuh jelas, rumus-rumusnya juga pasti udah ke-share kan. Paling yang didetailkan diperhatiin adalah untuk vertikal sama horizontal cara ngitungnya jadi cuma bandingin misalnya dia berubah, maksudnya kan pasti ada titik berubahnya tuh dari dia datar ke ke nanjak atau ke turun, ke naik atau ke turun. Pasti akan ada satu titik di STA-nya itu yang akan naik atau turun. Nah, dari titik itu cara ngitungnya hitung dari satu STA ke belakang sama satu STA ke depan. Itu didapat. Nah, itu dapat lengkung atau cembung. Nah, perhitungan lengkung dan cembung itu cuma ada di bagian yang lengkung dan cembung. Kalau lengkung dan cembung kalian itu ada 5, berarti cuma ngitung 5 perhitungan. Tapi kalau lengkung cembung kalian cuma 1 atau malah nggak ada sama sekali, berarti nggak ada. Kalau 1 berarti cuma 1. Nah, siapa tahu kan ada yang datar. Nah, berarti gitu aja. Jadi jangan dihitung semua. Kalau kemarin, kalau nggak salah ada yang dia dibikin per 100, per 1000 meter. Itu salah. Jangan per 1000. Tetap per STA, tapi yang diperhatiin adalah posisinya gitu. Jadi dihitungnya yang di titik cekung dan cembungnya aja. Jangan dihitung semua karena capek juga kalian hitungnya. Habis itu dibikin gambarnya. Udah. Nah, untuk bab 4 itu silakan dikerjakan dari 4.1 sampai 4.4 dulu aja. Jadi yang 4.5 itu kan galian dan timbunan. Itu nggak usah dikerjain dulu. Nah, untuk pengerjaannya itu diparalel dengan bab 5. Jadi setelah selesai 4.4, kalian ke bab 5 dulu. Karena lebih mudah dan lebih cepat ngerjainnya dibandingkan 4.5. Dan di 4.4 nanti kalian akan dapat cross sectionnya, cross section tipikal. Nah, cross section tipikalnya itu nanti akan diplotkan di galian dan timbunan, di cross galian timbunan. Nah, untuk bab 4 sendiri itu ngerjainnya sebenarnya nggak ada perhitungan, kalian cuma harus ngitung, harus nyesuaiin sama aturan. Kalian udah punya modal di bab 3. Bab 3 itu ada jenis rel, terus juga ada jenis penambat, ada juga jarak antar bantalan. Nah, bantalan itu kalian silakan nyari di katalog perusahaan precast. Bebas mau dari mana aja. Karena dia nggak ada aturannya, disesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalian butuhnya yang kayak gimana. Biasanya di katalog-katalog itu udah disesuaikan sama kebutuhannya. Dan itu speknya udah spek tinggi biasanya. Udah disesuaikan sama kebutuhan dia akan dilewati oleh apa. Biasanya diambil yang terberatnya gitu. Tergantung lebar sepurnya. Kayak gitu. Terus untuk penambat itu cuma dicari, kalian udah dapat jenis penambatnya apa, tinggal digambar aja di DD-nya. Terus udah sih, sama balas subalas kalian itu udah ada ininya lebarnya di bab 3. Ya, di bab 3 di tabelnya. Nah, itu tinggal dibikin. Paling perhitungan sedikit untuk di subbalasnya, karena kan menyesuaikan subbalasnya. Kayak gitu. Tapi ada juga referensi dari tabel. Nggak apa-apa kalau pakai tabel. Kalau kalian berhasil nemuin tabelnya, bisa pakai yang itu. Karena di situ udah mencakup semuanya. Gitu. Jadi paling bab untuk bab 5 untuk bab 5 itu berarti cuma bab 5 gambarnya itu 1 detail rel. Jadi rel kalian jenisnya apa? Kan nanti kan rel kan bentuknya gini ya.
Nah, nanti dimensinya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu bikin tampak potongannya sama memanjangnya. Kayak gitu. Itu buat detail rel. Terus kedua, detail sambungan. Detail sambungan itu kalian bebas milih tipe sambungannya apa. Ada 2 jenis atau berapa gitu, saya lupa. Itu disesuaikan aja. Yang penting kalian tahu alasan kenapa milih yang itu. Nggak ada keharusan kalian milih yang mana, tapi disesuaikan aja sama kalian kenapa milih itu gitu. Terus yang ketiga itu detail balas-balas. Ini detail balas-balas cuma ya dimensinya kayak gimana. Terus untuk yang keempat itu bantalan, detail bantalan. Nah, detail bantalan itu kalian ada sensormetrinya. Karena kan bentuknya gini. Bantalan. Kayak gini kurang lebih. Nah, ini ada ukur-ukurannya nih. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini juga ada potongannya, memanjang gini ada tampak ininya. Jadi sesuaikanlah standarnya gambar detail gimana. Terus yang terakhir itu detail penambat. Detail penambat kalian udah dapat, tinggal kalian gambar aja. Jadi kayak misalnya kalian gambar dulu si relnya, ini ada penambatnya. Ntar kalian bikin aja dulu ukurannya, baru nanti ada zoomnya versi detailnya gimana. Ada dimensi-dimensinya. Itu untuk apa namanya, bab 5. Jadi nanti bab 5 sistemnya di dalam babnya ada penjelasan singkat, terus ada gambarnya, mungkin ada tabel ukurannya, terus juga di sambungan juga seperti itu, ada penjelasannya kenapa pakai itu. Di balas-balas juga ada. Kalau ada perhitungannya dikit, kasih perhitungan. Kalau ada tabelnya. Terus detail bantalan itu ada spesifikasinya, dijelasin dapat dari mana, kenapa pakai itu, sama penambat juga sama kayak gitu. Nanti di DD-nya ada 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama satu terakhir, cross tipikal. Oh salah, cross section tipikal. Nah, ini cross section tipikal. Cross section tipikal itu gambar cross yang fokus ke crossnya aja. Jadi cuma cross kayak gini, terus ada ininya. Nah, ini ada dimensi-dimensi. Jadi dia gambarnya udah lengkap, ada semuanya. Terus ditambahin drainase. Untuk drainase kalian gambar aja, gak usah dihitung. Yang penting ada. Dimensinya juga disesuaikan, jangan terlalu kecil. Tapi tetap ada gambarnya. Drainase, ada relnya, ada bantalannya, ada balas-balasnya. Ini ukurannya berapa dijelasin. Nah, dibuat di posisi lurus sama di posisi peninggian. Jadi biar kelihatan kalau peninggian itu nanti posisinya seperti apa, balas-balasnya atau si. Jadi nanti jadi tipikal. Kayak gitu. Jadi tergambar
Tipikal itu nggak ada STA-nya, jadi benar-benar itu adalah template buat template untuk gambar kalian ke depannya gitu. Jadi kayak gambar nanti di Galian dan Timbunan itu template-nya seperti itu, kayak gitu. Jadi benar-benar tipikal. Ini ada ini sama jadi nanti gambarnya ada dua. Jadi kan gambarnya kan satu kopi itu ada dua, ada atas atau bawah. Yang ini dibikin yang kalau posisi timbunan gimana kan? Kalau timbunan kan posisinya otomatis dia naik ke atas kan? Timbunan kalau galian itu otomatis dia ke atas. Nah kalau timbunan dia pasti posisinya ke bawah. Nah itu di gambar. Ini gunanya itu terjadi di ini kalau di lurus, kalau di belok nanti disesuaikan. Kalau emang posisinya kebetulan dia tikungan kalian selalu nanjak, ya udah nanjak. Kalau tikungan kalian selalu timbunan, ya udah timbunan aja. Kalau tikungan kalian selalu apa sih namanya, timbunan sama selalu galian, itu berarti dibikin satu aja. Tapi kalau ada dua-duanya dibikin dua-duanya. Jadi gambarnya ada ini dua, berarti tipikal Porsche 2 ini 1 berarti di bab 6 itu ada 7 gambar atau 7 DED. Udah jam 8:30. Sampai sini ada yang mau ditanya? Mau tanya dulu, Boleh Bang. yang isu nggak boleh pakai civil 3D itu kayak mana jadinya? Beneran nggak boleh pakai civil 3D ya? Untuk civil 3D dari Pak Michael nggak melarang, tapi tidak disarankan juga. Cuma terserah kalau mau pakai. Dikarenakan Kalau di civil 3D kalian tinggal nginput aja itu udah jadi semua. Nah, yang output dari tubus ini kan ngerti hitungannya. Jadi kalau selama kalian pakai civil 3D untuk memudahkan perhitungan, tapi kalian bisa ngitung pas di wawancara ngerti manualnya, dan di dalam laporan itu bisa menyajikan perhitungan manualnya, silakan. Tapi kalau nggak bisa jangan gitu. Tapi itu dibalikin lagi ke kebijakan teman-teman masing-masing sama asisten sih, dikonfirmasi aja. Kalau dari Pak Michael dibebaskan, nggak apa-apa kalau mau pakai. Cuma itu tadi harus ngerti manualnya. Karena dari Pak Julisan juga nggak mau. berarti buat kayak cross section dan bikin aslim itu di civil 3D masih nggak apa-apa kan? Soalnya kan agak berat kalau bikin 200 gambar pakai AutoCAD manual. Ya, Dan itu nggak sih, bakal Pak. bisa aktual. Oke, makasih Nuh. Ya, silakan kalau untuk itu. Ada lagi yang lain? Ini yang intinya ketika ditanya cara ngitung manualnya ngerti gitu aja. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi dicukupkan aja. Mungkin kalau ada anak-anak saya nanti aja di chat lah di grup. Udah, untuk bab 5 itu. Untuk bab 5 nanti tinggal dikonfirmasi aja ke asisten masing-masing untuk deadline-nya kapan. Karena itu ada perubahan kan berarti. Karena akan dikerjain secara paralel. Sebenarnya juga bab 4 udah lewat kan deadline-nya. Jadi mungkin akan ada sedikit perubahan di bab 5 dan bab 4 ya, untuk ngejar bab 4 juga, dan juga untuk ngejar si bab 5 biar masuk sama deadline-nya. Itu aja. Ada yang ditanya lagi nggak? Selain ya udah sih, udah. Kalau nggak ada dicukupkan aja, karena kan ada tutor sama Pak Andri PPJ. Biar gantian juga teman-teman kalau mau join ke PPJ. Cukup? Oke, karena cukup dicukupkan. Terima kasih yang udah join. Mungkin screenshot dulu. Silakan on cam buat BAP sama buat ya absen juga sih. Oke, kita screenshot
1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke. Thank you buat waktunya. Terima kasih sudah join. Semangat kerjain tugas besarnya. Semoga lancar dan nilainya memuaskan. Amin. Yuk, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang.